Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali rasanya bisa berziarah ke tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga limpahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat, untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang ilmu bagaimana mendidik anak, ilmu parenting. Dan temanya spesifik ya. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya itu spesifik ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak beliau, sehingga dari keturunan beliau lahirlah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala banyak ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim alaihissalam, tentang sifat-sifat beliau, tentang keutamaan-keutamaan beliau, yang semua sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan tersebut sebenarnya informasi buat kita bahwasanya sifat-sifat yang ada pada diri beliau itulah sifat-sifat utama yang jadi modal utama buat kita agar kita sukses dalam mendidik anak kita menjadi generasi rabbani, generasi yang kelak akan menjadi umur kedua kita ya. Jadi kita orang-orang yang beriman ini sebenarnya punya kesempatan umur yang kedua, jamaah. Setelah kita diwafatkan masih memungkinkan pahala mengalir untuk kita. Itulah yang disebut sebagai umur kedua oleh para ulama, yaitu dari mana? Dari anak-anak yang saleh ya. Karena di dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Ini hadis yang sering kita dengar. Kalau anak Adam itu wafat, dia sudah meninggal, maka keran-keran amalnya itu putus ya, kecuali dari tiga keran, tiga sumber. Salah satunya yang disebutkan adalah min waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh, anak yang soleh, dan dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Kesolehan anak itu, setiap amal yang dia lakukan, kalau itu berasal dari saham kita dalam mendidik dia, maka setiap amal yang dia lakukan pahalanya akan mengalir kepada kita. Banyak yang salah memahami hadis ini. Mereka menganggap hadis ini sebatas doa anak, hanya doa anak yang sampai kepada orang tuanya, mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Jawabannya bukan hanya sebatas doa anak, karena hadisnya mengatakan awaladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh ya, yang salah satu di antara kesolehannya adalah dia senantiasa berdoa untuk kebaikan orang tuanya di alam barzah, di akhirat kelak. Jadi para ulama mengatakan kalau hanya sebatas doa, maka semua orang yang berdoa, tidak harus anak kita, itu kebaikannya akan sampai kepada kita. Tapi ini disebutkan spesifik, waladin saleh, anak yang soleh, menunjukkan bahwasanya kesolehan dia, semua amal ketaatan dia yang dia lakukan selama hidup itu akan mengalir juga pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal ya. Tapi dengan syarat
orang tuanya punya andil membentuk anak tersebut menjadi anak yang soleh. Karena ada anak-anak yang kebetulan jadi soleh. Dia jadi soleh di tangan orang lain, bukan di tangan orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah, jangankan menyekolahkan dia di sekolah sunnah, jangankan mendidik dia dengan agama dan adab dan akhlak yang mulia, mendoakan anaknya saja untuk jadi anak yang soleh nggak pernah. Orang yang seperti ini, kalau seandainya anaknya kebetulan jadi anak yang soleh, maka pahala yang dilakukan oleh anak tersebut, pahala yang didapatkan oleh anak tersebut akan mengalir kepada gurunya, bukan kepada orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua harus punya saham, punya andil dalam membentuk anak yang soleh. Barulah kesolehan mereka, ketaatan mereka, dan juga termasuk doa mereka, barulah itu akan menjadi umur kedua bagi kita. Pahalanya mengalir terus untuk kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mewujudkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang Ibrahim alaihissalam agar kita bisa ngambil pelajaran. Seperti apa sifat beliau? Bagaimana beliau menasihati anak? Bagaimana beliau berkomunikasi dengan anak? Agar kita bisa mengambil qudwah, teladan dari beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan keutamaan dan keistimewaan Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Hadid, beliau ini adalah bapaknya para nabi dan rasul. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan pada anak keturunan Ibrahim alaihissalam, kami anugerahkan mereka an-nubuwah, kenabian. Dan juga kami anugerahkan mereka Alkitab, wahyu diturunkan kepada anak-anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat para ulama menjelaskan semua nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim itu berasal dari keturunan beliau. Subhanallah, betapa besarnya pahala Ibrahim alaihissalam. Karena pahala anak keturunannya, termasuk anak keturunan beliau yang menjadi nabi dan rasul, itu pahalanya mengalir untuk beliau alaihi salatu wassalam. Dan termasuk nabi yang paling agung dan paling mulia, keturunan beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Ismail bin Ibrahim. Ya. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwasanya beliau ini memiliki keturunan-keturunan yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Di antara keistimewaan beliau ini diangkat menjadi khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalil itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata khullah, khullah itu derajat kecintaan yang paling tinggi. Jadi ada mahabbah. Yang paling tinggi itu khullah. Nah, orangnya disebut sebagai Khalil, ya, Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Dan ini hanya dua nabi yang mendapatkan predikat ini, Nabi Ibrahim dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Tentu beliau diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena keistimewaan sifat-sifat yang beliau miliki. Nanti akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku telah menjadikan engkau wahai Ibrahim imam bagi manusia. Imam yang diambil teladannya.
Makanya Nabi kita yang mulia juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti millah Ibrahim. Ya. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ini diantara keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam. Di antara sifat beliau sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-120. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu beliau adalah imam, panutan manusia. Qanitan lillah. Dia sangat tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat beliau. Hanifan. Beliau condong kepada tauhid dan menjauh dari segala bentuk macam kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali beliau ini bukan termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi itu enggak pernah sedikit pun bersentuhan dengan yang namanya kesyirikan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dosa-dosa kesyirikan, dosa-dosa besar itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya. Apalagi setelah diangkat menjadi nabi, jelas maksum. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat beliau juga, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ini dalam surat Hud ayat yang ke-75. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam benar-benar halim. Dia sangat penyabar, tidak tergesa-gesa dalam menghukum. Kalau orang bersalah, dia tidak tergesa-gesa dalam menghukum, dan sangat pemaaf. Ini makna halim. Kemudian dia memiliki sifat awwahun munib. Dalam tafsiran ayat ini disebutkan awwahun munib maksudnya adalah kathirud du'a, sangat banyak berdoa kepada Allah. Kathirut tadarru' ilaihi, sangat banyak bertawakal, memelas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib, dan senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat, memohon maaf. Ada masalah sedikit, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat, dapat anugerah, dia kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya sebutkan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut sifat-sifat yang lain. Ya. Allah sebutkan sifat-sifat ini. Dan perlu kita hayati sifat-sifat ini karena ini adalah sifat-sifat pendidik yang sukses. Pendidik kalau nggak punya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka sulit dia akan bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan sifat-sifat Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran agar kita meniru sifat tersebut, supaya kita juga bisa punya anak keturunan yang walaupun mustahil ya seperti keturunannya Ibrahim. Keturunannya Ibrahim alaihissalam banyak diangkat menjadi nabi dan rasul. Namun paling tidak anak keturunan kita, kalau kita mengikuti sifat-sifat Ibrahim alaihissalam, anak keturunan kita paling tidak jadi anak keturunan yang soleh solehah, keturunan yang baik. Makanya keistimewaan Ibrahim yang begitu luar biasa ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beliau. Bayangkan ya, setiap kita salat, setiap kita membaca doa tahiyat, tasyahud itu, kan kita selalu membaca salawat, ya kan? Salawat Ibrahimiyah, dan selalu kita menyebut dua nama di situ, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama Ibrahim alaihissalam. Selalu kita doakan salawat untuk beliau. Saking mulianya dua nama ini. Dan beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul. Ya.
wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul au fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Mereka adalah Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para nabi yang memiliki kesabaran luar biasa. Nah, ini sifat sabar ini juga sifat yang harus ada pada pendidik. Makanya Ibrahim alaihi salam kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Padahal kalau kita kembali kepada sejarahnya beliau alaihi salatu wassalam, padahal beliau mengalami masa kecil, masa remaja, itu masa yang buruk. Kalau bahasa pendidik zaman sekarang, beliau itu dididik oleh bapak yang toksik. Bapaknya toksik, musyrik bapaknya ini. Namanya siapa? Azar. Bapaknya ini yang bikin patung berhala, ya, untuk disembah oleh orang-orang lain. Masa kecilnya Ibrahim, masa remajanya dididik oleh model bapak yang seperti itu. Nah, biasanya orang tua yang toksik itu akan menularkan toksiknya itu kepada anaknya, sehingga anaknya juga ikut tercemar. Nanti anaknya juga akan jadi orang tua yang toksik. Terus seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim ini jauh berbeda, 180 derajat berbeda dibandingkan dengan bapaknya yang toksik. Dari sini kita belajar bahwasanya hasil dari atau kesolehan, petunjuk dan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun seorang pendidik, kalau didikannya tidak dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka percuma, ya. Demikian pula kalau pendidik atau seorang guru atau seorang orang tua tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun dia menguasai teori-teori pendidikan, teori-teori parenting, akan gagal dia jadi pendidik. Gagal, nggak bisa dia menghasilkan generasi yang rabbani. Dari sini kita belajar, ya. Sebaliknya, orang tua yang buruk, kita nggak boleh putus asa, karena hidayah dan taufik di tangan Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, bapaknya itu toksik, musyrik, bikin berhala untuk disembah. Tapi Ibrahim alaihissalam justru Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan Nabi kita dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti millah beliau alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ini menyadarkan kita pun nggak boleh putus asa sebagai orang tua. Ya, mungkin sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini ada yang anak yang naudzubillah terjerumus dalam kenakalan remaja misalkan. Bahkan sampai ke narkoba, naudzubillah. Jangan putus asa. Ingat, kita orang tua mukmin, muslim. Tentu kita jauh lebih baik daripada bapaknya Ibrahim. Kita jauh lebih baik, kita beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak beriman. Toh bisa tetap muncul Ibrahim alaihissalam sebagai nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita nggak boleh putus asa terkait anak kita. Terus kita berupaya mendidik, menasehati dia, dan terus kita berupaya mendoakan dia. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, walaupun bapaknya seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bersabar dan tetap berupaya mendakwahkan bapaknya.
Sampai-sampai ketika dia mendakwahkan bapaknya, bapaknya mengancam, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu benci sama Tuhan-Tuhan saya, kamu benci ya? La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti mendakwahi saya, kalau kamu tidak berhenti mengata-ngatai Tuhan-Tuhan saya ini, la arjumannak, saya akan rajam kamu. Ini bapaknya nih. Rajam itu maksudnya ditanam setengah badan gitu, kemudian kepalanya dilempar dengan batu, itu rajam sampai mati. Bapaknya ngancam seperti itu. Kemudian bapaknya mengatakan wahjurni maliya, sudah, kamu tinggalkan saya. Diusir ini Ibrahim, diusir oleh bapak sendiri. Kendati seperti itu perlakuan jahat bapaknya, apa kata Ibrahim alaihissalam? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka. Wahai bapak, semoga keselamatan untukmu. Saya akan tetap mintakan ampun kepada Allah untukmu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Saya akan tetap mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai ayah. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Tapi ini disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-47. Namun pernyataan Ibrahim ini adalah sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya bapaknya akan mati di atas kekafiran, atau bahwasanya bapaknya akan selalu memusuhi dakwah tauhid. Setelah Nabi Ibrahim tahu bahwasanya bapaknya ini akan selalu memusuhi dakwah tauhid, disebutkan dalam ayat yang lain, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika Ibrahim sudah jelas bagi beliau bahwasanya bapaknya ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berlepas diri dari bapaknya. Stop dia mendoakan bapaknya, berhenti. Ini juga menunjukkan kesetiaan beliau terhadap tauhid. Walaupun bapak sendiri kalau sudah jadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, selamat tinggal. Ya. Baik. Sekarang kita akan belajar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan keterangan para ulama, apa yang menjadi kunci kesuksesan Ibrahim alaihissalam dalam mendidik khususnya putra beliau Ismail dan Ishak, sampai-sampai dari keturunan mereka ini akan lahir para nabi dan rasul yang banyak sekali. Ya, semua para nabi dan rasul setelah Ibrahim itu disebutkan bahwasanya semuanya dari keturunan beliau, terutama dari Bani Israel. Itu nabi yang paling banyak kan dari Bani Israel. Ya. Yang pertama, rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik itu terletak pada wasiat tauhid beliau. Jadi fokus utama pendidikan beliau itu berporos kepada ajaran tauhid, ajakan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa buka nanti surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan wasiat Nabi Ibrahim. Wa wassa Ibrahimu bani. Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya. Wa Yaqub yang dia adalah cucunya Ibrahim juga melakukan hal yang sama. Dia berwasiat, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan bertauhid, menjadi orang Islam. Ini wasiat beliau. Wasiatnya Ibrahim kemudian diwariskan oleh anak keturunan beliau dari kalangan para nabi dan rasul. Mewasiatkan hal yang sama kepada anak-anaknya.
Maka kita sebagai orang tua, hal pertama yang harus menjadi fokus perhatian kita dalam mendidik anak adalah tauhid. Sejak kecil ajarkan mereka itu mengagungkan Allah, mencintai Allah, hanya takut kepada Allah. Jangan suka dikasih nonton film-film horor atau dibiarkan nonton film-film horor. Akhirnya dia takut sama hantu, takut sama apalagi genderuwo. Dibiarkan oleh orang tuanya, ini keliru. Harusnya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya takut kepada Allah, dia harus cinta kepada Allah. Dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Ini tauhid. Dan tanpa pendidikan tauhid sejak dini, semua pendidikan adab, akhlak, etika yang kita ajarkan kepada mereka itu percuma. Percuma. Apa artinya adab, etika kepada sesama manusia kalau seseorang itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya kan? Orang yang beribadah kepada selain Allah, itu artinya dia tidak beradab kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma sikap baik dia kepada orang lain, itu menjadi percuma kalau dia tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid. Ini yang pertama dan yang paling utama. Ya. Kemudian berikutnya, ya, Ibrahim alaihissalam. Ini yang kedua ya. Beliau adalah manusia yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Ini juga penting. Ini sifat yang harus ada pada kita, seorang pendidik. Jadi bertawakal itu dalam segala hal. Bersandar kepada Allah itu dalam segala hal. Dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita lapang. Dalam keadaan kita memiliki semua fasilitas, kita tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Antum perhatikan sejarahnya Nabi Ibrahim, itu sejarah tentang perjuangan dan tawakal. Ya, beliau dikaruniai anak pertama Ismail itu ketika beliau usia 80-an tahun. Bayangin, lama banget nunggunya. Tapi enggak pernah putus asa, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahir Ismail, anak yang ditunggu-tunggu selama 80-an tahun, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Mekkah, tanah yang tandus, enggak ada kehidupan. Dibawa itu, anak yang masih bayi, masih merah itu dibawa ke tanah yang tandus. Setelah itu disuruh oleh Allah tinggalkan mereka ini. Siti Hajar dan Ismail ini disuruh oleh Allah tinggalkan mereka berdua. Biar Allah yang ngurus, tenang. Engkau kembali ke Palestina. Kembali Ibrahim. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bertawakal. Bayangkan hanya dibekali, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, Hajar dan Ismail itu hanya dibekali 1 kantong air dan 1 kantong kurma. Ditinggal begitu saja di lembah Makkah yang enggak ada kehidupan. Tapi karena ini perintah Allah, maka Ibrahim bertawakal. Nah, kita pun sebagai orang tua harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas sudah kita berikan kepada anak-anak. Kita sudah masukkan mereka ke pesantren atau pondok sunnah. Alhamdulillah. Jangan kita merasa tenang. Jangan kita merasa, oh ini sudah cukup. Khair, anak saya sudah pasti jadi anak soleh. Jangan. Tetap kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah itu bukan pesantren, bukan gurunya. Mereka itu hanya wasilah, hanya sebab. Yang memberikan hidayah, yang memberikan perubahan pada anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Berikutnya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini kiat syar'i sebelum memiliki anak.
Jadi untuk mendapatkan anak yang soleh, prosesnya itu bahkan dimulai sejak sebelum memiliki anak, bahkan sebelum memiliki istri, yaitu dengan memilih istri yang soleha. Dipilihkan calon ibu yang soleha. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia menikahi Sarah. Bukan sembarang orang Sarah itu. Antum tahu, di kaumnya Ibrahim alaihissalam yang beriman itu cuma 2. Semuanya kafir kepada Allah. Disebutkan yang beriman cuma Ibrahim dan Sarah, ya. Menunjukkan Sarah ini wanita yang salehah. Karena kalau tidak, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan mempertemukannya dengan Ibrahim alaihissalam. Karena Allah punya rencana, dari keturunan mereka ini akan lahir Ishak, dari Ishak akan lahir Yakub, dari Yakub akan lahir Yusuf, dari Yusuf akan lahir nabi-nabi dan para rasul Bani Israel. Maka haruslah nasabnya itu orang-orang yang mulia. Jadi Sarah itu wanita yang soleha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mentakdirkan Ibrahim alaihissalam menikah dengan siapa? Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam, antum tahu, kalau bertanya tentang kesolehannya Hajar alaihissalam, kesabarannya Hajar alaihissalam, dia ini tidak kalah hebat tawakalnya, tidak kalah hebat. Bayangkan ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam bersama bayinya yang masih merah, ketika dikatakan, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di lembah tandus ini? Ibrahim mengatakan, iya. Idzan lan yudayyi'ana, kalau begitu Allah mustahil akan menelantarkan kami. Tegar, sabar, tawakal luar biasa. Jadi dimulai sejak menikah atau memilih calon ibu bagi anak-anak kita, pilihkan wanita yang solehah, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 alasan: limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena alasan kecantikannya, hartanya, status dan kedudukannya atau nasabnya, atau karena agamanya. Pilihlah wanita karena agamanya, ya. Taribat yadak. Kalau enggak, engkau akan menyesal, engkau akan merugi, ya. Karena ini nanti yang akan jadi cikal bakal anak yang soleh soleha. Interaksi anak yang paling banyak ketika mereka masih kecil itu kan dengan ibunya, ya kan, dengan ibunya. Nah, ibunya ini yang menjadi madrasah yang pertama. Baik, itu yang ketiga, pilihkan calon ibu yang salehah, ya. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang keempat. Mohon maaf, apa sudah masuk waktu Isya? Lagi berapa menit nih? Tolong saya dikasih tahu nanti kalau sudah Isya, ya. Hah? Masih lama. Yang keempat, pilihkan atau carikan lingkungan yang kondusif. Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail ke Makkah itu bukan tanpa alasan. Itu juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Makkah nantinya itu akan jadi lingkungan yang kondusif. Kondusif untuk mendukung ketakwaan dan kesolehan satu keluarga. Nanti di situ akan lahir keturunan-keturunannya Ismail. Yang nanti di situ akan lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting memilih lingkungan yang baik. Bahkan Nabi Ibrahim juga hijrah, ya kan? Setelah nggak mempan dakwah beliau kepada kaum beliau,
kepada orang tua dan keluarga beliau, enggak mempan. Apa yang beliau lakukan? Apakah diam di tempat tersebut? Enggak, beliau hijrah. Hijrah. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Sebutkan dalam Al-Quran, saya muhajir, saya akan berhijrah kepada Rabb saya, kepada tempat yang lebih baik. Ini kampung saya, ini kampung yang buruk. Banyak orang yang kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus-terusan seperti itu, maka kita pun akan tercemar. Anak keturunan kita pun bisa jadi rusak. Maka Ibrahim alaihissalam juga memutuskan hijrah. Ketika itu dari Babylon, dari Irak menuju Palestina, menuju Syam. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka kita pun sebagai orang tua pilihkan lingkungan yang baik buat anak-anak. Makanya kata orang Arab mengatakan sebelum kita menentukan atau membeli rumah, menentukan pilihan di mana tempat tinggal, kita cari dulu tetangganya. Kita cari dulu tetangga yang baik. Itu yang jadi kriteria pertama dalam menentukan kita tinggal di mana. Cari dulu calon tetangganya, ini baik apa enggak gitu. Baru kemudian kita menentukan pilihan di situ. Di samping beliau berhijrah dari Irak, dari Babylon menuju Syam, beliau juga berhijrah membawa Hajar dan Ismail ke lembah Makkah. Dan beliau sebutkan alasan beliau kenapa beliau membawa Hajar dan Ismail ke Makkah. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah, ya, yang tidak memiliki tanam-tanaman, nggak ada tanaman, tandus, yang ada cuman batu, pasir, kering, nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan. Inda baitikal muharram, namun itu nanti di dekat Baitullah, yang mana nanti akan datang ke situ orang-orang soleh. Orang-orang soleh akan datang ke situ. Otomatis itu akan jadi lingkungan yang soleh. Tujuannya adalah liyuqimus shalah, agar mereka, termasuk anak-anak keturunanku, agar mereka bisa mendirikan sholat di tempat tersebut. Ini salah satu kriteria lingkungan yang baik. Kalau mau memilih lingkungan yang baik, kriterianya secara zahir kita bisa mencari di mana kita bisa menegakkan sholat di situ. Menegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Alhamdulillah kalau bisa ada kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini, kajian-kajian sunnah. Nah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Berikutnya yang kelima ya, yang kelima, metode yang diterapkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah berdialog dengan anak dan juga mendengarkan pendapatnya si anak. Komunikasi, dialog, kita dengarkan juga pendapat si anak. Karena melalui dialog dengan anak, ya, akan tercipta bonding, ikatan antara orang tua dan anak. Itu yang menjadikan anak itu mencintai orang tuanya. Dan kalau anak sudah mencintai orang tuanya, dia akan patuh nurut kepada orang tua. Perhatikan ya, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu berupa mimpi bahwasanya beliau menyembelih putra beliau Ismail. Apa yang beliau lakukan? Apakah langsung
tarik anaknya, nah ini perintah Allah, sini. Enggak. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail itu sudah menginjak usia remaja. Ini usia-usia di mana anak itu sedang kuat-kuatnya membantu orang tuanya. Apalagi Ibrahim ketika itu sudah berusia tua. Jadi kalau Ismail itu lahir ketika Ibrahim usia 80-an, maka boleh jadi ketika Ismail ini usia remaja, ya, atau beranjak ke usia remaja, boleh jadi ketika itu Ibrahim sudah usia 90-an. Berarti sedang sangat-sangat butuhnya kepada Ismail. Di saat itulah datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih siapa? Ismail. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Beliau berdialog, diskusi dulu sama anaknya. Walaupun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai nak, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, tidak disebutkan. Hanya saja Ibrahim melihat dalam mimpi bahwasanya beliau menyembelih Ismail. Nah, karena mimpi para nabi adalah wahyu, Ibrahim alaihissalam menafsirkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya dulu anaknya, "Nak, saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara." Bagaimana menurutmu, Nak? Coba bayangin. Subhanallah. Bayangin ini kalimat disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya. Kira-kira kalau bukan Ismail ini kira-kira jawabannya seperti apa? Kita nggak bisa bayangin ya. Ini orang tua kok mau nyembelih anaknya. Tapi Ismail faham bapaknya ini nabi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapak, kerjakan apa yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya. Subhanallah. Coba seorang anak masih remaja bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ini kalau bukan karena didikan orang tuanya sejak kecil, mustahil bisa berucap seperti ini. Ya, ini anak baru beranjak remaja ini. Kalau anak kita zaman sekarang apa? TikTokan ya. TikTokan. Subhanallah. Lamban sekali anak zaman sekarang itu mencapai usia kedewasaan tuh lamban sekali. Lebih dulu baliknya daripada akalnya sempurna. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan apa yang diperintahkan wahai bapak, wahai ayahku. Engkau akan mendapatiku orang yang bersabar. Aku akan bersabar. Luar biasa. Intinya di sini diambil pelajaran oleh para ulama. Ibrahim alaihissalam itu melakukan pendekatan kepada anaknya, dan itu dilakukan dengan berbincang-bincang, berkomunikasi, bicara, ngomong. Nah, kebanyakan kita itu jarang ngomong sama anak. Ngomong di sini bukan harus selalu menasehati ya, menasehati terkait agama, adab, akhlak. Ya itu harus memang. Tapi bahkan ngomong dalam perkara-perkara yang biasa-biasa, yang mubah-mubah gitu, terkait hobi mereka, terkait pengalaman yang mereka dapatkan hari itu di sekolah, itu ditanya, diajak berdiskusi, bicara mereka itu, sampai tercipta yang namanya bonding, ikatan antara anak dan orang tua. Ya. Berikutnya yang keberapa? Yang keenam. Ibrahim alaihissalam termasuk di antara metode beliau dalam mendidik anak, beliau melibatkan Ismail dalam proyek-proyek akhirat. Kegiatan-kegiatan akhirat
atau kegiatan-kegiatan amal itu dilibatkan anaknya. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika Ibrahim alaihissalam mau membangun Ka'bah. Ini proyek, mega proyek akhirat ini, ya. Bahkan Ka'bah itu sampai sekarang jutaan manusia sholat di situ. Itu mega proyeknya Ibrahim dan Ismail, cuman berdua, hanya dua orang yang bangun. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ingatlah kisah Ibrahim bagaimana ketika dia membangun Ka'bah. Disebutkan di situ bersama siapa? Bersama putranya Ismail. Diajak anaknya, ayo nak, ini proyek akhirat. Nah kita pun seharusnya begitu, ya. Diajak anak itu, diajak ke masjid, diajak kajian, ya. Diajak terlibat dalam proyek-proyek sosial, misalkan kurban, diajak. Kemudian sambil dinasehati, ini tabungan kita untuk akhirat kita nak. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Libatkan ia dalam proyek akhirat, amal-amal kebaikan dalam kegiatan ibadah, ajak mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang paling utama. Bahkan doa ini adalah bukti tauhid, bukti tawakal, bukti kesabaran, bukti segalanya. Doa. Banyak di antara kita, mohon maaf, kita sebagai orang tua, bahkan guru di pondok pesantren, itu hanya mencukupkan diri memberikan materi-materi pelajaran, nasihat-nasihat, tapi nggak pernah mendoakan, nggak pernah mendoakan. Seakan-akan mendidik itu hanya sebatas transfer ilmu, Enggak, mendidik itu enggak sebatas transfer ilmu. Mendidik itu adalah menginginkan agar anak didik kita itu menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bila perlu lebih baik daripada kita. Karena kebaikan mereka itu kebaikan buat kita, pahalanya akan mengalir buat kita. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, jika kebaikan itu diamalkan, maka pahala orang tersebut akan mengalir kepada orang yang memberikan ilmu, memberikan petunjuknya. Ya. Jadi harusnya orang yang menginginkan kebaikan untuk anak didiknya, dia akan selalu mendoakan anak didiknya. Ini juga yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bayangkan beliau ini sekelas nabi, bukan hanya nabi biasa. Beliau ulul azmi minar rusul, beliau khalilur rahman. Bahkan millah beliau diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Tetap beliau tidak henti-hentinya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ini doa ini diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Jangan lupa untuk selalu berdoa dengan doa ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini jangan pernah lepas dari doa ini untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan untukku anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh. Dikabulkan doanya Ibrahim. Keturunan beliau itu banyak diantaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Bahkan bangsa Arab yang beriman kepada Rasulullah SAW itu dari keturunan beliau. Semua Bani Israel yang beriman kepada nabi dan rasul mereka itu keturunan beliau juga. Subhanallah. Rabbi habli minas salihin. Boleh jadi saat ini kita diuji oleh anak kita, melalui anak kita. Tapi jangan putus asa dari doa ini. Boleh jadi nanti keturunannya dia akan jadi
anak-anak yang soleh solehah. Ya, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya doa itu enggak ada yang sia-sia, asalkan kita ikhlas. Asalkan kita ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu pasti akan mencapai sasaran. Entah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Walaupun tidak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik buat kita. Alhamdulillah, pas sekali materinya tuntas. Waktu iqamah sudah tiba, berarti tidak ada tanya jawab ya, alhamdulillah. Mungkin hanya ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis-majelis yang lain, dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita anak-anak dan keturunan yang saleh salehah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.